Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan mata pelajaran sosiologi gitu ya. Jadi sebelumnya mohon maaf karena ada kegiatan di kampus sehingga untuk malam ini Pak Rohmat tidak bisa hadir untuk pembelajaran langsung bersama kalian gitu ya. Tapi meskipun itu semoga semangat kalian tetap tinggi gitu ya untuk belajar, untuk memperdalam ilmu-ilmu sosiologi seperti itu ya. Oke, nah kalau untuk minggu kemarin kita telah membahas tentang sosiologi itu ya, apa itu sosiologi, kemudian bagaimana pengertian sosiologi menurut beberapa tokoh. Nah, kemudian di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kelompok sosial. Nah, dalam kelompok sosial ini terdapat beberapa hal yang akan kita pelajari bersama gitu ya. Yang pertama terkait dengan definisi, kemudian ada juga syarat serta ciri dari kelompok sosial seperti itu. Nah, tidak usah berlama-lama, silahkan siapkan alat tulis kalian, silahkan siapkan mental kalian gitu ya, siapkan semangat kalian untuk belajar sosiologi pada malam hari ini gitu ya. Oke, ini adalah pertemuan daring pertama kita di semester ini gitu ya. Gak apa-apa, meskipun ini daring, harapannya semoga tetap semangat belajar kita sama seperti pembelajaran saat tatap muka gitu ya. Oke, kita mulai pembelajaran pada malam hari ini. Nah, jadi menurut kalian kira-kira dari gambar satu ini gambar apa coba? Nah, gambar satu ini adalah contoh dari kelompok sosial. Di situ ada terdapat beberapa orang gitu ya. Itu merupakan kerumunan seorang pendemo kayak gitu. Nah, itu termasuk kelompok sosial karena mereka terdiri dari banyak orang dan juga ada tujuan yang ingin dicapai dari kerumunan tersebut. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Nah, apakah ini termasuk kelompok sosial? Itu adalah seorang Gojek yang sedang mengantar penumpang kayak gitu ya. Oke. Apakah itu termasuk kelompok sosial? Ayo. Nah, sekarang kita lihat gambar yang ketiga. Nah, ini gambar siapa coba? Wah, ini pasti kalian semua tidak asing sama gambar ini nih. Jangan bilang ada yang ngomong, oh itu gambar saya pak. Wah, bahaya ini. Nah, itu adalah foto pasangan selebritis gitu ya. Ada siapa? Ya, Atta Halilintar sama satunya Aurel Hermansyah. Nah, dari gambar tiga ini, apakah dia termasuk kelompok sosial? Coba. Dari gambar 2 sama gambar 3 ini sama-sama dua orang gitu ya. Apakah kedua gambar ini termasuk kelompok sosial? Nah, kita lihat gambar berikutnya. Oke, nah ini adalah gambar beberapa siswa gitu ya, sedang melakukan diskusi tentang PR mungkin yang diberikan oleh gurunya gitu. Nah, dari keempat gambar ini, kira-kira semua itu apakah termasuk kelompok sosial ataukah ada beberapa gambar yang bukan termasuk kelompok sosial? Nah, coba teman-teman pikirkan bersama gitu ya. Nah, oke. Silahkan kalian berpikir sendiri gitu ya. Pak Rahmat tidak akan menjawabnya. Kalian nanti yang akan menjawab hal tersebut. Dari keempat itu apakah semuanya kelompok sosial atau ada beberapa gambar yang bukan kelompok sosial. Nah, untuk dapat menjawab hal ini, teman-teman silakan bisa menyimak penjelasan pada slide berikutnya gitu. Oke, kita mulai. Jadi pada malam hari ini seperti yang Pak Rohmat sampaikan di awal bahwa ada tiga hal yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu definisi kelompok sosial, kemudian syarat dan juga ciri dari kelompok sosial. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama ya teman-teman. Nah, definisi kelompok sosial. Yang pertama yaitu menurut Robert King Merton. Nah, jadi si Merton ini dia melihat bahwa kelompok sosial merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah matang. Nah, jadi menurut si Merton ini yang namanya kelompok sosial adalah orang-orang sekelompok orang gitu ya, mereka saling berinteraksi, saling berkomunikasi seperti itu sesuai dengan pola-pola yang telah matang. Nah,
pola-pola yang telah matang ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah di situ sudah terdapat aturan, sehingga orang-orang yang ada dalam kelompok sosial tersebut melakukan interaksi sesuai dengan aturan yang ada, kayak gitu. Terus berikutnya, ini foto siapa, yuk? Nah, ya ini adalah Suryono Sukanto. Suryono Sukanto ya, jadi itu ejaan lama, tulisannya Surjono tapi bacanya Suryono Sukanto. Suryono Sukanto ini melihat bahwa yang namanya kelompok sosial itu adalah himpunan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan timbal balik. Jadi ada sekumpulan manusia, mereka hidup bersama dan melakukan hubungan timbal balik. Itu pengertian kelompok sosial menurut Suryono Sukanto. Oke. Berikutnya, nah ini foto siapa ini? Ayo. Nah, ini adalah Paul B. Hutton. Nah, Hutton ini melihat bahwa kelompok sosial merupakan kumpulan manusia secara fisik. Jadi, kumpulan orang-orang secara fisik itu adalah kelompok sosial. Misalnya, kalau teman-teman biasa naik kendaraan umum gitu ya, naik bis BRT misalnya. Nah, di halte itu kan ada beberapa orang yang saling mengantri bis gitu ya. Nah, itu menurut Hutton juga termasuk kelompok sosial karena ada kumpulan manusia secara fisik. Nah, itu adalah definisi kelompok sosial. Nah, jadi menurut kalian kira-kira yang namanya kelompok sosial itu apa? Coba. Oke, nah jadi sosial adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dengan tujuan yang sama. Terdapat aturan di dalamnya, mereka saling berinteraksi antar satu dengan yang lain, serta saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Jadi yang namanya suatu kelompok sosial itu adalah orang-orang itu hidup bersama. Nah, bersama ini minimal adalah 2 orang. Jadi 2 orang itu sudah termasuk kelompok sosial. Ketika terdapat aturan di dalamnya. Nah, jadi di dalam kelompok sosial itu ada aturan. Kemudian mereka saling berinteraksi. Nah, setelah itu mereka ada kerjasama. Nah, untuk apa? Kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Seperti itu. Jadi, itu adalah pengertian dari kelompok sosial. Oke, berikutnya ada syarat kelompok sosial. Jadi, suatu perkumpulan, suatu kerumunan orang-orang gitu dapat dikatakan sebagai kelompok sosial ketika terdapat beberapa syarat. Nah, yang pertama adalah adanya kesadaran anggota. Nah, jadi seseorang itu dikatakan kelompok sosial karena masing-masing anggotanya sadar bahwa saya ini bagian dari kelompok sosial tersebut. Misalnya kelompok sosial siswa paket C PKBM Tunas Melati. Nah, syaratnya berarti yang pertama, orang-orang yang ada di dalam PKBM Tunas Melati, mereka sadar bahwa dia adalah bagian dari keluarga PKBM Tunas Melati, seperti itu. Nah, untuk syarat yang kedua yaitu adalah adanya hubungan timbal balik. Nah, jadi di dalam PKBM Tunas Melati ini, orang-orang yang ada di dalamnya itu melakukan hubungan timbal balik. Tidak hanya terus diam-diam, yang satu di pojok timur, satu pojok selatan, terus saling diam-diaman. Nah, bukan seperti itu. Tapi adanya hubungan timbal balik antar anggota kelompok sosial tersebut. Berikutnya adalah adanya struktur sosial. Nah, ada struktur, ada ketua, kemudian ada kepala sekolah, ada bendahara. Nah, itu adalah ciri atau syarat kelompok sosial. Berikutnya adanya faktor pengikat. Nah, jadi di dalam suatu kelompok sosial itu ada beberapa hal yang menjadi faktor pengikat. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah entah itu dari kesamaan tujuan, kesamaan kegiatan. Nah, itu yang menjadi faktor pengikat dalam kelompok sosial. Nah, terus berikutnya adalah adanya sistem. Jadi, di dalam kelompok sosial itu ada sistem. Sistem itu maksudnya adalah ada aturan. Ini berkaitan dengan struktur tadi. Ada struktur, ada sistem yang mengatur kelompok sosial tersebut. Nah, itu. Jadi, itu adalah pengertian dan juga syarat kelompok sosial. Oke. Nah, jadi itu adalah beberapa materi terkait kelompok sosial yang kita pelajari pada malam hari ini. Oke. Untuk karena ini pembelajaran daring gitu ya. Jadi itu aja yang Pak Rahmat sampaikan. Untuk lebih lengkapnya nanti akan
kita kupas secara mendalam pada saat pembelajaran tatap muka gitu ya. Nah, setelah ini silahkan teman-teman bisa pelajari, teman-teman bisa review ulang gitu ya, putar 2 kali, 3 kali, 4 kali, monggo silahkan, terserah kalian gitu ya, supaya pemahaman kalian itu lebih mendalam terkait dengan apa itu kelompok sosial, kemudian syarat-syaratnya apa aja. Nah, itu silahkan kalian pelajari ini. Nah, setelah itu nanti ada penugasan, silahkan bisa dikerjakan. Oke, itu ya. Itu yang Pak Rohmat sampaikan pada pertemuan daring kali ini. Terima kasih atas antusias dan semangat belajarnya gitu ya. Meskipun ini pembelajaran daring, tapi ternyata kalian mengikuti itu semua ya. Kalian menonton video ini sampai habis dan mempelajari apa yang telah Pak Rohmat sampaikan gitu ya. Oke, seperti biasa, meskipun ini sedikit, meskipun ini singkat gitu ya, harapannya apa yang telah Pak Rohmat sampaikan itu bisa membawa manfaat untuk kita semua, sehingga kedepannya dapat membawa kebaikan untuk kehidupan kita kelak. Oke, itu dulu yang Pak Rahmat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih.